Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Bahar Smir atau yang disebut Mukibin sebagai Habib Bahar kini mendapatkan perlawanan dari Ansor Banser Tangerang, teman-teman. Atas kasus pengeroyokan yang diduga Habib Bahar atau Bahar Smir terlibat di sana. Kita lihat saja selanjutnya, teman-teman ya. Apakah kasus ini akan berhenti begitu saja, ya kan? Ataukah kasus ini akan lanjut ke ranah hukum? Sebelum lanjut kita mengomentarinya, kita simak langsung videonya sama-sama. Ini dia videonya. Dari forensik. Maaf teh, dari mana? Dari forensik. Oh, dari forensik. Oh iya, dari forensik. Divisum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar bin Smith diduga ikut serta dalam penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan dalam tanda kutip penyiksaan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira yang ternyata merupakan Satkoryon Banser di kota Tangerang. Korban sendiri menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri acara Bahar bin Smith dengan tujuan menyimak pengajian. Namun ketika korban ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith, tiba-tiba kemudian ada dugaan provokator yang meneriakkan kalau korban merupakan penyusup. Maka lantas kemudian terjadi penganiayaan, bahkan dugaan penyekapan, penyiksaan. Mirip sekali dengan kelakuan PKI. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku penyekapan, penganiayaan, dan penyiksaan tersebut. Dan bahkan jika Bahar bin Smith terlibat, maka segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika penegak hukum ternyata membiarkan perkara ini berlarut-larut, kemudian menguap begitu saja, maka berarti ini memungkinkan penegak hukum tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Maka dengan kemungkinan ini boleh jadi masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri, ke Polda setempat, dan Polres setempat, atensi guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. PBNU maupun pimpinan pusat GP Ansor tidak bisa mengabaikan ini. Karena satu kader kita yang terabaikan begitu saja, ini menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kader sendiri. Ingat, NU besar bukan karena PBNU. Ansor besar bukan karena pimpinan pusat GP Ansor. Tapi karena ada kader-kader kita yang di bawah, yang bersedia kemudian menjadi bantalan. Kejadian ini tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa? Dikarenakan saudara atau sahabat Wira menghadiri kegiatan tersebut murni ingin menghadiri pengajian dan ingin bersalaman dengan Bahar Smith. Mengapa lantas kemudian kehadiran beliau dijadikan seperti momok? Dan tidak mungkin beliau akan melakukan kekacauan kalau datang ke sana sendirian. Akhirnya kemudian menjadi korban pengeroyokan, bahkan penyiksaan. Coba kita simak dulu video berikut ini. Gimana kan? Ya awalnya itu paketing saya bawa ke dalam, keluarkan tadi dia tuh keluar. Udah tuh dia nggak ada apa-apa ya, jadi tuh dikoyok tuh, pukul gitu. Terus ada yang ikut saya udah tuh. Sudah selesai. Saya lagi di bawah Pak Habib Bahar ketawa. Korban dipiting ya? Korban dikerjain lagi lebih parah lagi. Sambil mata ditutup. Dibekap, mulutnya dibekap.
Mulut dibuka. pakai air kalau aduk basah saya suruh aku siapa saya. Terus mata ditutup. Ya udah aja Hmm. terus disiram air Itu Bahar itu yang nyeret. bahan dua kali. Bahar, dia menyebut Bahar pelakunya. Bahar yang ngehantam ya. Bahar yang menghantam. Orang lagi Sama Bahar diapain aja? dibekap Lebih parah lagi. terus ada yang mulut Disundut. agak rokok Hmm. Ada berapa anak buahnya Bahar yang ngehantam? 10 lebih lah. Orang dari luar satu tuh dari luar udah pukul saya 10 lebih. ya Berarti sama Baharnya 11. sama bahannya gitu. 11 dengan Bahar, Ya, menurut sama keterangan di Bahar sini. ada itu 10 lebih. Oh, iya. Terus ada ancaman apa? Mau dibunuh, mau dimutilasi. Mau dibunuh, mau dimutilasi. Iya. Si Bahar yang ngomong. Mau dibunuh, mau dimutilasi katanya. Bahkan di sini dikatakan si Bahar yang ngomong. Si anjing Bahar yang ngomong. Terus sempat ditodongin golok enggak? Seperti leher, saya seperti ini. Loher diapain leher? Makanya digiliin lah. Digorokin senjata. Leher sempat ditodongin golok. Masih kerasa. Allah, ya Allah. Jadi sempat diukur ya leher pakai golok ya. Oh, bahasanya macam-macam. Bahasanya apa? Itu mau dibunuh, mau dimutilasi. Malam itu udah pasrah aja kemarin. Udah pasang. Terus dilepasinnya gimana itu? Diantarin ke kantor polisi. Terus Dibawa ke kantor polisi. ya sama dia. Sama si Bahar itu. Iya. Sama si Bahar itu. Sama si Bahar. Anjing. Sama si Baharnya dibawa Iya. kantor polisi. Dia yang bikin laporan. Iya. Bikin laporannya apa? Ya itu saya bahasanya apa ya tadi itu provokator sama cat. Oke. Jadi dia buka LP di Cipondoh. Tenang kamu, tenang. Ya. Dapat Bahar, dapat Bahar. Bahar bakal dapat. Mau udah waktunya lagi. Udah waktunya dia. Makanya saya juga Waktunya pasang. sih. Oke. Jelas ini saksi korban, jelas ini sebuah penganiayaan, pengeroyokan, penyekapan, dan penyiksaan. Sampai di sudut-sudut rokok, dan korban menyebutkan pelaku utamanya adalah Bahar Smith. Maka kami menyampaikan kepada aparat penegak hukum segera tangkap Bahar bin Smith. Karena kalau tidak ditangkap, maka ada konsekuensinya. Ciptakan rasa keadilan agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Ini semakin membuka terang benderang kesadaran bangsa Indonesia. Ternyata semakin hari Allah membuktikan kalau mereka benar-benar bukan keturunan Nabi. Mereka telah mencederai dan menodai nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Sampai di sini mudah-mudahan kita semakin tercerahkan. Pada para kiai dan para santri yang masih mendukung Ba'alwi sebagai anak cucu Nabi, berhentilah, karena kalian sama saja ikut serta menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita menjaga kemuliaan nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami tegaskan, tangkap dan penjarakan Bahar bin Smith. Jika benar apa yang dikatakan oleh korban, dia secara langsung telah melakukan penyiksaan dan pengancaman terhadap korban. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berarti itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Muhammad kakek ente atau kakek anak? Muhammad kakeknya engkau atau kakeknya saya? Nah, udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak ke rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Bernama Imam. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung
terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir. Pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Tapi Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya. Karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya aja, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Keberatan bener gitu sama programnya. Saya kan sampai ngebully gitu, sampai ngancam. Bukan lagi gitu. ngebully, ngancam ngebunuh. Kang, itu kebijakan yang mana? Ya banyak, masalah penataan daerah, saya dianggap musyrik, dianggap kafir, dianggap menyebar ajaran Sunda Wiwitan, ya kan? Deddy Mulyadi kafir, Deddy Mulyadi musyrik, Deddy Mulyadi orang gila, otak didengkul, otak dipantat, darahnya halal. Kemudian pada satu tempat lagi saya lewat, ada kegiatan bakti sosial pada masyarakat, mobil saya dicegat, saya dikepung oleh 50 orang. Terus? Digebukin mobil saya. Ya kita bisa lolos lah. Wow. Jadi saya sudah mengalami hal dari mulai media sosial sampai ancaman pembunuhan jarak dekat. Kok Kang Deddy masih bisa ketawa sih, Kang? Iya, hidup kan sudah ada alur ya. Wow. Ada yang mengatur. Tugas saya hanya tugas-tugas titah kemanusiaan yang itu juga didasarkan pada keyakinan spirit yang saya miliki tentang Islam yang saya pahami berdasarkan kaidah-kaidah pemahaman yang ada dalam hati saya. Anjen boga martabat, menang nyembah ke bangsa lian sia.
Lamun anjen nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti letik leungit ciri lancaran nu aya ugur bugangna siang ulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka.